Oke guys, welcome back to my motovlog ya. Waduh, kali ini kita ditemenin sama back soundnya nih, knalpot ini ya. Gila, ini lu gak denger suaranya pas banget tuh. Aduh, kalau yang belum lihat videonya ada di video yang sebelumnya ya, udah gue post. Itu knalpot itu, nanti gue kasih di kanan atas. Cuma harus hati-hati nih kalau ketemu polisi gitu sih. Ini baru dia ngomongin polisi di depan tuh. Ini ya, udah gue post. Itu knalpot itu, nanti gue kasih di kanan atas. Cuma harus hati-hati nih kalau ketemu polisi gitu sih. Ini baru dia ngomongin polisi di depan tuh. Nah, jadi guys, yang hari ini gue mau bahas di video gue nih ya, di video kita nonton hari ini adalah tentang sesuai judul ya, harusnya udah ada judulnya tentang konsumsi bahan bakar dari motor R15 V3. Oke. Jadi konsumsi bahan bakarnya jika kita hitung setelah pemakaian gue beli 2017 ya. Dan sekarang udah 2021 ya. Jadi udah hampir ya 4 tahun lah. Berapa bulan lagi udah 4 tahun motor ini gitu. Gue mau update mengenai bahan bakar yang gue pakai di motor ini. Terus kenapa gue pakai bahan bakar itu, ya kan? Dulu gue udah pernah bikin videonya di atas ini ya, nanti gue kasih ini. Tapi dia udah, istilahnya gue bilang itu udah kadaluarsa lah. Kalian harus nonton yang terbaru, which is yang ini. Nah, di video yang ini guys, gue nggak bakal coba ngejelasin bensin apa yang gue pakai, ya, bahan bakar apa yang gue pakai. Tapi gue juga akan memberi tahu kalian gitu loh, sebenarnya alasan gue pilih bahan bakar itu tuh apa gitu. Langsung aja kita bahas ya. Jadi yang pertama itu adalah kita ketika milih bahan bakar di motor ya guys ya, kita harus paham dulu guys, oktannya motor kita tuh berapa, kompresi. Jadi kalau ngomongin oktan yang dibutuhkan di motor kita, sudah jelas kita harus tahu berapa sih kompresi di mesin dari motor kita gitu loh. Jadi kita harus gampang lah kalau zaman sekarang ya. Hari gini belum bisa lihat kompresi mesin, tinggal di Google guys. Motor kalian apapun ya, legenda aja ada tuh. Lu Google aja udah kompresi mesin motor, nama motor lu gitu ya. Itu udah pasti ketemu. Jadi lu Google dulu sekarang kompresi mesin motor. Misalnya motor gua adalah maksud ini R15 V3, R15 V3 gitu. Keluar tuh. Nah, punya gua 11,6 kompresi mesinnya guys gitu. Setelah kita tahu kompresi mesinnya ini berapa sih punya kita, nah baru nih, misalnya punya gua, udah bener bukan misalnya sih, jadi punya gua 11,6 nih guys ya, motor R15 V3 ini. Jadi buat kalian yang R15 V3 juga, udah gak usah nyari lagi, ini udah gue hitungin dan gue udah kasih tahu kalian istilahnya bahan bakar apa yang terbaik buat motor kalian gitu. Karena kita tahu kompresi mesin motor gua 11,6 gitu ya, otomatis oktan yang kita gunakan adalah harus di atas 90 dah, di atas 90 udah kata gue udah minimal banget gitu loh. Itu sebenarnya ada ya, nanti gue kasih tabel-tabel yang sesuainya kalian gunakan gitu. Kompresi berapa, pakainya berapa. Ini udah gue hasil riset juga, bukan asal gue main tembak aja gitu loh ya. Ini udah riset, ini demi kebaikan mesin motor kalian gitu. Nanti gue kasih itu ya. Terus nah, kalian udah tahu nih, udah gue kasih lihat tadi ya, harusnya pakai bensin bahan bakar apa. Di sini gue cuman masukin Pertamina sama Shell ya, karena di Indonesia sendiri di tempat kita tinggal ini ya, yang paling populer juga dua itu gitu. Ada yang lain gue tahu, kayak adalah Total, adalah apa bla 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 gitu ya. Cuman ya ini yang gue sebutin karena yang paling populer gitu. Jadi kalian dapatlah gambaran kurang lebihnya. Nah, udah tahu nih ya oktan yang sesuai buat motor kita. Kalau dalam kasus gua ya, karena motor gua R15 V3 dengan kompresi motor 11,6 ya kan, motor gua itu harus minum bahan bakar yang beroktan tinggi juga guys. Walaupun motor ini 150 cc, tapi mesinnya udah mantep banget guys gitu loh. Bentar, ngerem dulu nih, gila nih ngapain ini orang nggak markir gitu. Jadi walaupun kita cuman istilahnya kalangannya motor belum moge lah ya sebutannya, tapi
mesin yang digunakan di R15 Fitri ini guys sudah sangat memadai gitu loh. Ini truk tiba-tiba mau belok, bentar. Nah, jadi karena kita tahu mesin kita itu sudah memadai untuk menggunakan yang namanya oktan tinggi, kita bisa menggunakan di Indonesia di atas 90 ya gue ngomong. Jadi selama beberapa tahun ini, 2 tahun pertama gue pakai motor ini, gue tuh pakai Pertamax Turbo guys. Nah terus gue di jalan, di tengah jalan nih gue menemukan nih, kenapa ya motor gue cepet panas gitu loh. Jadi tadinya gue sempat coba Pertamax, gue udah coba kan, tapi Pertalite gue nggak pernah coba karena gue tahu Pertalite udah kerendahan buat motor ini gitu. Pertamax gue pernah coba, gue coba Pertamax, ini performanya nggak keluar karena gue udah pernah coba Pertamax Turbo sebelumnya ya. Jadi gue bisa bandingin gitu loh. Nah di Pertamax Turbo ini performanya sangat berbeda guys sama gue pakai Pertamax gitu. Tapi gue ngerasa ketika gue pakai Pertamax Turbo, kok motor gue panas, tangkinya ini panasnya cepet banget nih. Itu tangki panasnya tuh, kalau lu jalannya, kalau gue lah perjalanan kayak ke kantor atau kemana gitu ya, ya pokoknya daily ride gue gitu 1,5 jam gitu misalnya, itu paha lu udah rada panas gitu. Di sini nih paha ini udah agak panas. Nah gue cari tahu dong ya kan, ternyata si Pertamax Turbo ini oktannya itu masih agak ketinggian. Soalnya gue cari di soalnya gue cari di Pertamina tidak ada yang waktu itu. Jadi pertamanya gue dari riset dulu dong sebelum gue pilih bahan bakar itu atau mencobanya gitu ya. Gue dari riset dan emang nggak ada oktan yang pas buat gue gitu, nggak ada oktan yang pas buat motor ini. Karena oktan yang pas buat motor ini sekitaran 95 guys, 94, 95 gitu. Ini adalah oktan yang cocok ya untuk motor R15 Fitri karena kompresinya 11,6 kayak tadi gue kasih grafiknya ya. Nah karena nggak ada, gue cobalah Pertamax Turbo karena Pertamax Turbo 98. Jadi harus, kalau menurut gue pribadi ya, lebih baik ke tinggian guys daripada kerendahan gitu. Wih, waduh, knalpot gini-gini nih yang kalau di polisi nih disuruh tuh dengerin tuh, aduh, tuh udah. Ya pokoknya gitulah ya, kita lanjut. Ya iya tadi nyampe situ kan. Jadi jangan pakai knalpot, jangan pakai knalpot kan, jadi gara-gara tadi jangan pakai bahan bakar yang terlalu tinggi oktannya. Itu juga nggak sehat buat motor kita. Walaupun tidak seburuk oktan lebih rendah, tetap aja motor jadi cepet panas kayak gitu loh. Motor cepet panas, motor jadi jadi injeksinya tuh nggak optimal guys gitu. Kalau diomongin ya, injeksi mesinnya pun tidak terlalu optimal. Istilahnya kita rugi juga deh kalau pakai yang terlalu tinggi gitu. Pembakarannya tuh nggak sempurna gitu. Tetapi tetap opini pribadi gue, mendingan ketinggian daripada kerendahan. Dan kalau bisa ya pas gitu. Ya biasa lah ya, biasa lah. Jadi keinget soundtrack gitu gue. Nah terus itu, jadi karena di Pertamina sendiri tidak ada oktan 95. Sebenarnya ada Pertamax Plus kalau nggak salah namanya ya. Cuma udah, nanti gue kasih gambarnya, katanya udah dihapus dari Indonesia guys. Jadi udah ditiadakan lah, diganti Pertamax Turbo gitu. Jadi lagi perlahan-lahan dipergantikan gitu. Makanya gue keputuskan di tahun kedua gue kira-kira waktu itu, gue mengganti motor ini. Gue coba nih, gue pergi ke Shell ya, sebut merek tapi gue gak di endorse, tapi emang ini yang gue pakai karena emang gue mau ngasih info ini ke kalian gitu. Jadi gue ke Shell karena gue tahu oktan Shell itu berapa dari yang gue lihat gitu. Ntar di oktan Pertamina di sini, oktan Shell di sini nih, kalian lihat ya perbedaannya gitu loh. Jadi nggak sama. Pertamax Turbo 98, sedangkan Shell V-Power itu 95 gitu loh. Dan kita butuhkan di motor ini R15 ya, itu adalah oktan 95. Maka itu yang paling cocok adalah V-Power di motor ini guys. Seperti itu kurang lebih rangkumannya ya. Jadi kalau motor kalian sama kayak motor gue, which is R15 Fitri ya, jadi motor kalian tuh motor R15 Fitri gitu, kalian lebih baik pakai bahan bakar V-Power, Shell V-Power. Itu udah yang terbaik, gue udah riset ya. Pokoknya buat performa, buat injeksi mesinnya ya, dengan kompresi mesin yang kita miliki, V-Power udah paling memadai guys gitu. Nah selanjutnya, karena kita udah tahu nih cara milih bahan bakar buat motor kita, yang akan gue jelaskan ke kalian adalah
seberapa boros motor ini, which is motor Alvin Fitri ya. Gue pakai which is mulu dari tadi nih, anak Jaksel ya. Jadi kalian bisa lihat nih, sebentar gue cari sepi. Nah ini kalian bisa lihat, ini gue di gigi 4 lagi. Kalian bisa lihat 2,4 liter ya pemakaian di sini. Kalau di Alvin Fitri bisa dilihat nih, pemakaian 2,4 liter per 100 km di situ guys. Jadi kita bisa hitung bensin kita berapa yang kita butuhin, istilahnya pengeluaran rupiah kita tuh berapa per bulan untuk motor ini gitu. Kalian hitung aja jarak dari misalnya dari rumah ke kantor kalian berapa, misalnya 20 kilo ya kan, itu cuma satu kali pergi, bukan pulang pergi. Oke, jadi pulang pergi satu hari itu makan 40 kilo. Ya udah, kalian kali aja, bagi aja 100 km ya kan, karena ini 100 km 100 km bagi berapa tadi? 20 kan. Jadi sekali perjalanan 20, satu hari 40. Kita bagi 20 dulu. Kita bagi 20 jadinya dapatlah 5 ya kan. 5 itu kita distribusikan nih, maksudnya kita hitung. Karena kita tahu 2,4 liter ini untuk 100 km ya kan. Nah, tadi kita tahu sekali jalan kita pakai 20 km. Berarti 2,4 km ini kita bagi 5 aja. Itu adalah pengeluaran bensin kita dalam sekali perjalanan kita ke kantor ataupun ke manapun kalian itu gitu. Jadi angka 20 ya tadi itu diganti dengan kilometer perjalanan kalian. Jadi kalian udah bisa kira-kira nih, misalnya dari rumah ke kantor kalian atau dari rumah ke kampus kalian atau kemana lah itu ya, itu jaraknya 20 km kurang lebih misalnya. Ya udah, berarti motor kalian 5 kali melakukan perjalanan tersebut makan 2,4 liter guys. 2,4 liter tuh setara dengan harga sialnya nanti gue taruh di sini, harga bensin yang gue pakai. Jadi gue hitung bahan bakar gue pemakaiannya berapa, kurang lebih seminggu lah gitu ya, atau berapa sih itu ya. Kita kan kalau kerja sekali datang pulang gitu ya, itu kan satu hari ya, itu kurang lebih 5 hari ya, berarti ya kurang lebih 3 harian lah, 3-5 hari. Jadi kalian udah tahu ngisinya berapa gitu. Paling itu sih yang agak ribet. Terus juga susah dicari ya pom bensin Shell itu ya, agak lebih susah dicari daripada Pertamina, apalagi di daerah-daerah gitu. Kebetulan gue tinggal di Jakarta, jadi masih aman. Oke, udah tahu bensin apa yang harus kita pakai buat motor kita dan cara menghitung harga pengeluarannya ya. Berarti topik hari ini tuh udah tercover guys ya. Jadi kalian jangan lagi bingung harus pakai bahan bakar apa nih. Oke, kalau kalian terbantu jangan lupa ya subscribe channel gua, like juga video ini, dan share ke teman-teman kalian juga yang emang butuh info ini gitu loh. Kalau kalian nggak suka boleh kok di dislike, gua nggak takut dislike, tapi kalian jelasin kenapa kalian mendislike video ini gitu loh. Jadi gue bisa membenarkan konten gue selanjutnya ke depan. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. William Benarto, peace out guys.